Yanti pun dibawa ke kebun tebu dan dibawa ke tempat yang lebih lapang. Suraji meletakkan karung dan menghantarkan tikar kecil, dan Yanti pun diminta untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel yang akan memberikan informasi-informasi dan kisah-kisah menarik. Dan di video kali ini saya akan mencoba membahas sebuah kisah kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 1997, masyarakat Indonesia digegerkan dengan penemuan 42 jasad wanita yang terkubur di pohon atau di kebun tebu. Dan pelaku dari peristiwa tersebut adalah seorang dukun yang bernama Ahmad Suraji atau biasa dikenal dengan dukun AS. Awal mula si dukun ini melancarkan aksinya, katanya dukun ini pernah didatangi oleh mendiang ayahnya dalam mimpi, dan ayahnya ini ingin mewarisi sebuah ilmu yang maha dahsyat. Dan besar kemungkinan ayahnya yang lewat mimpi itu adalah sebuah jin yang menyerupai ayahnya. Dan katanya kesaktian ini adalah kesaktian yang tidak pernah terkalahkan oleh ilmu apapun, dan kesaktian ini juga bisa untuk menolong orang. Hanya saja syaratnya ini tidak main-main. Untuk bisa menguasai ilmu ini secara sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Dan salah satu prosedur wajibnya adalah menghisap air liur wanita tersebut. Nah, awalnya Suraji ini bimbang nih. Tapi karena hasrat memiliki ilmu yang sangat mandraguna ini sangat menggelora dalam jiwanya, dan apalagi ilmu ini bisa untuk menolong orang, akhirnya muncullah kesimpulan dari Suraji bahwa tidak apa-apalah kalau misalkan harus mengorbankan beberapa nyawa demi kesembuhan orang banyak. Nah, Suraji ini sebenarnya orang biasa-biasa aja. Dia juga hanya tamatan SD. Dia juga penampilannya biasa aja. Jangkung, kurus. Pokoknya nggak ada sama sekali pancaran karisma layaknya seorang tokoh atau dukun terkenal. Terlahir pada 10 Januari 1949, Ahmad Suraji merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Jogan dan Sartik. Pasalnya, dukun ini pernah beberapa kali ganti nama. Lahir dengan nama Sagimin, pemberian dari kedua orang tuanya, dan bapaknya meninggal pada saat usianya 7 bulan. Menurut informasi, bapak dari Ahmad Suraji ini adalah seorang dukun juga. Sejak umur 12 tahun, Ahmad Suraji emang sering mempelajari ilmu perdukunan. Dia belajar dari buku-buku peninggalan bapaknya. Ahmad Suraji menikah pada usia 27 tahun dengan seorang wanita yang bernama Tumini. Dan hasil dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Dari awal menikah hingga dikaruniai 4 orang anak, hubungan pernikahan mereka emang biasa saja, tidak ada badai, tidak ada permasalahan. Hingga suatu hari, Sartik atau ibu Suraji ini kaget dengan keinginan anaknya yang ingin menikah lagi. Alasannya adalah Ahmad Suraji ingin mempunyai anak perempuan, sedangkan dari pernikahan pertamanya emang cuma dikasih anak laki-laki. Sebenarnya Sartik setuju-setuju aja dengan keinginan anaknya. Tapi Sartik terkejut bukan kepalang saat dia tahu bahwa wanita yang ingin dinikahi anaknya adalah adik iparnya sendiri atau adik kandung dari istri pertamanya yang bernama Tuminah. Dan yang paling mengejutkannya lagi, Suraji tidak hanya ingin menikahi satu adik dari istri pertamanya, melainkan 2 adik dari istri pertamanya itu. Istilahnya madu 3 lah ya guys. Nah, dan ini adalah salah satu alasan ibu Sartik yang tidak setuju kenapa Ahmad Suraji ingin menikah lagi. Dan wanita yang kedua ini atau adik dari istri pertamanya ini bernama Ngatiyah. Sang ibu sempat menegur, tapi Suraji tidak peduli dengan teguran ibunya. Bahkan ketiga istri bersaudara ini tinggal dalam satu atap. Karena si ibu terus-menerus menentang, diusirlah si ibu dari rumahnya. Nah, perilaku di luar kebiasaan inilah yang menjadi Suraji dikenal sebagai bukan orang atau bukan pria biasa. Apalagi dengan pengakuan dia yang sering didatangi oleh mendiang ayahnya. Dan di dalam mimpinya ini, sang ayah sering mengajarkan dia ilmu kesaktian. Entah akhirnya dia benar-benar sakti atau enggak, tapi di masyarakat dia dianggap sebagai dukun atau orang sakti. Panggilan Datuk pun disematkan kepada Ahmad Suraji. Tidak sedikit orang datang ke rumahnya untuk minta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk, dan lain-lain. Salah satu pasien yang sempat melarikan diri, sebut saja namanya Yanti. Singkat cerita kenapa Yanti sampai datang ke rumah dukun AS atau Ahmad Suraji ini adalah informasi dari temannya yang kerap terlihat cantik dan segar. Temannya ini bercerita dia
lebih percaya diri setelah mendatangi dukun AS atau Ahmad Suraji. Yanti pun tergoda hingga suatu siang Yanti mendatangi rumah Ahmad Suraji. Ternyata biasa aja, ya selayaknya berkonsultasi dengan dukun. Yanti dibacain mantra dan juga disuruh minum air putih yang sudah diludahi Ahmad Suraji. Dan kata sang dukun, kalau mau apa yang dikeluhkan pasiennya ini lebih sempurna, maka akan ada ritual selanjutnya. Yanti harus menemuinya lagi di malam hari di perbatasan desa. Karena Yanti tidak curiga dengan si dukun tersebut, maka Yanti pun menyetujui hal tersebut. Dan saatnya tiba, Yanti pun dibawa ke kebun tebu dan dibawa ke tempat yang lebih lapang. Suraji meletakkan karung dan menghantarkan tikar kecil, dan Yanti pun diminta untuk melepaskan seluruh pakaiannya. Dan sang dukun pun mulai membaca mantra-mantranya. Dari dalam karung, Ahmad Suraji mengeluarkan sekop dan peranti lainnya. Yanti harus dikubur dengan sebatas leher. Katanya, untuk ritual yang lebih sempurna, istilahnya Yanti diminta melakukan tapa pendem atau bertapa dengan mengubur diri. Nah, bagi orang Jawa mungkin tahu nih dengan hal ini. Nah, disinilah Yanti mulai sedikit agak curiga, namun sang dukun bisa meyakinkan kembali. Hingga pada satu momen, sang dukun membekap mulut kencang Yanti. Secara refleks, Yanti pun melawan si dukun tersebut karena Yanti mengira bahwa dukun tersebut akan memperkosa dirinya. Suraji pun berhasil didorong dan masuk ke dalam lubang galian yang dia gali. Begitu tubuhnya bebas, Yanti pun kabur dengan pakaian seadanya. Meskipun begitu, Yanti tidak sama sekali menceritakan kejadian itu pada orang-orang. Sebab kalau dia cerita, sama aja dia membongkar aibnya sendiri. Singkat cerita, pada tanggal 27 April 1997, pada sore hari, di desa Dusun Aman Damai dihebohkan dengan penemuan mayat di pohon tebu yang tidak berbusana. Warga pun berbondong-bondong untuk membongkarnya. Dan dengan kejadian itu, muncullah kabar bahwa seorang wanita yang bernama Sri Kemala Dewi sudah menghilang selama 3 hari. Dan ternyata mayat tersebut benar-benar Dewi. Dan pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kejadian tersebut. Sebelum menghilang, dikabarkan bahwa Dewi ini sedang bertengkar dengan suaminya yang bernama Tumin. Dan disitulah polisi langsung mencurigai Tumin sebagai pembunuh Dewi. Dan untuk keperluan penyidikan, suami Dewi pun ditahan. Akan tetapi, polisi tidak serta-merta menjadikan Tumin sebagai tersangka. Apalagi, berdasarkan penyelidikan lanjutan, beberapa tahun sebelumnya juga pernah ditemukan beberapa mayat wanita di pohon tebu tersebut. Hingga pada suatu hari, polisi mendengar kabar bahwa seorang warga yang bernama Andreas mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi. Lalu polisi pun menindaklanjuti laporan tersebut dan polisi pun datang ke rumah Ahmad Suraji. Dan benar bahwa Suraji pun mengakui bahwa Dewi pernah datang ke rumahnya untuk berkonsultasi. Tapi selepas maghrib, Dewi pun pulang ke rumahnya. Penyelidikan pun dihentikan karena kurangnya bukti-bukti. Akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka terus mendalami laporan beberapa orang yang hilang pada tahun-tahun ke belakang. Dan benar saja, dari beberapa orang yang menghilang pada tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun yang lalu, mereka rata-rata adalah pasien dari Ahmad Suraji atau dukun AS tersebut. Atas informasi tersebut, polisi pun langsung menggeledah rumah Ahmad Suraji atau dukun AS tersebut. Dan benar saja, di sana banyak ditemukan pakaian-pakaian wanita dan juga perhiasan-perhiasan wanita yang lainnya. Dan salah satunya adalah pakaian dan perhiasan Dewi. Dari kejadian tersebut, Ahmad Suraji dan ketiga istrinya ditahan. Lewat interogasi yang panjang, akhirnya Ahmad Suraji mengakui bahwa ia yang membunuh Dewi. Dan setelah didesak berkali-kali oleh polisi, akhirnya Ahmad Suraji mengakui bahwa dirinya sudah membunuh sebanyak 16 wanita. Akan tetapi polisi masih tidak percaya dengan pengakuan Ahmad Suraji tersebut. Teruslah polisi tersebut mendesak Ahmad Suraji dan akhirnya Ahmad Suraji pun mengakui bahwa dirinya emang sudah membunuh sebanyak 42 wanita. Dari pengakuannya tersebut, dia melakukan hal ini hanya untuk mendapatkan ilmu yang sakti. Sebenarnya dari bisikan yang pernah ia dengar lewat mimpinya tersebut, dia harus membunuh 72 wanita plus menghirup atau menghisap air liur wanita tersebut agar bisa mendapatkan ilmu yang sempurna. Dan ia melakukan hal tersebut dari tahun 1986 sampai 1997. Dan hasil dari persidangan, Ahmad Suraji pun ditetapkan sebagai tersangka dan divonis hukuman mati. Tentu saja hal ini disambut dengan gemuruh dan tepuk tangan orang yang mengunjungi sidang tersebut. Dan pada tanggal 10 Juli 2008 eksekusi pun dilakukan. Pada jam 22.00 akhirnya Ahmad Suraji pun dihadapkan di depan 12 anggota regu tembak. Dan dor!
3 peluru bersarang di dada Ahmad Suraji, dan ini menjadi akhir dari perjalanan hidup Ahmad Suraji. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan dari kisah Dukun AS yang membunuh 42 wanita di pohon atau di kebun tebu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu cerita koleksi kalian. Dan terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe videonya atau channelnya, di like juga, di komen juga. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.